Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T2019-1244. Di sini saya ingin membahas tentang toharoh atau bersuci. Apa sih toharoh ini? Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata toharoh karena kita telah melakukan toharoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya toharoh ialah ketika kita mandi, berwudu, tayamum, dan juga membersihkan hadas dari tubuh kita. Di sini kata toharoh, jika toknya dibaca fathah, itu berarti bersih atau suci. Banyak sekali tafsir dari toharoh. Salah satunya ialah suatu perbuatan di mana ketika kita selesai melakukan perbuatan tersebut, kita diperbolehkan melakukan suatu ibadah atau sholat atau membaca Al-Quran dan lain-lain. Toharoh ini memiliki banyak sekali manfaat kepada kita di dalam beribadah. Salah satunya ketika raga kita bersih atau tubuh kita bersih, kita akan menjadi lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadah kita. Contohnya ketika kita membersihkan gigi kita atau bersiwak, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika sahabat selesai memakan bawang, itu tidak diperbolehkan dulu masuk ke dalam masjid sebelum bau bawang di mulutnya itu hilang. Dikarenakan kenapa? Ini mengganggu jamaah yang lain dalam beribadah. Jadi hendaknya kita membersihkan diri kita agar masyarakat yang lain ataupun orang-orang yang tidak beribadah yang lain pun ikut nyaman ketika beribadah di samping kita. Di sini toharoh bisa dilakukan dengan air, bisa dilakukan juga dengan batu dan lain-lain. Contohnya tisu. Kenapa tisu? Tisu itu memiliki serat sama dengan batu. Batu itu ketika kita gunakan untuk bertoharoh ataupun bersuci, itu batu harus memiliki serat yang bisa menyerap najis dan kotoran ketika kita membersihkan area yang terkena najis. Bahkan dulu Nabi SAW pernah menyuruh sahabat untuk menjadikan sebuah batu ketika Nabi Muhammad SAW hendak ingin membuang hajat. Lalu air yang boleh digunakan itu ada kategorinya. Salah satunya ialah air hujan, air asin atau air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es atau air salju, dan juga air embun. Adapun sebab ketika kita diperbolehkan untuk menggunakan air hujan ialah air hujan itu berasal dari langit, langsung diturunkan oleh malaikat Mikail ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Mikail secara langsung sehingga suci ataupun boleh kita pergunakan. Kedua, air laut ataupun air asin. Air laut sudah kita ketahui secara langsung airnya itu tidak habis-habis dan juga mengalir terus-menerus, sehingga air laut di sini ialah suci hukumnya dan diperbolehkan untuk kita menggunakannya untuk bersuci. Ketiga, air sungai. Air sungai kenapa diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci ialah ketika air sungai ini mengalir. Adapun jika alirannya kecil, boleh juga kita gunakan, asalkan dalam kutipan di sini ialah mengalir. Dan juga ketika air sungai ini menggenang ataupun terjadi kemarau menggenang sehingga kurang dari 2 kula, maka air di sini tidak diperbolehkan untuk dibuat bersuci karena bisa saja air ini menjadi mustakmal ataupun mutanajis ketika terkena najis ataupun sudah dipakai oleh seseorang. Keempat, air sumur. Air sumur berasal dari galian tanah kita sendiri.
itu boleh juga digunakan untuk bersuci karena dari sumbernya ini kan mengalir terus menerus airnya dari dalam bumi, sehingga boleh kita menggunakannya untuk bersuci. Kelima, air sumber. Air sumber di sini juga diperbolehkan untuk kita gunakan sebagai bersuci, karena kan air sumber ini mengalir secara terus-menerus, sehingga di sini kesuciannya pun terjaga karena airnya mengalir secara terus-menerus. Keenam, air es atau air salju di sini juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Ketujuh, air embun di sini juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak merupakan air yang dimana mutlak kita diperbolehkan untuk menggunakannya untuk bersuci. Dimana air mutlak ini tidak makruh menggunakannya dan lepas dari qaid yang mengikatnya, sehingga air mutlak di sini ialah contohnya seperti air-air 7 air yang telah kita sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari air mutlak, sehingga boleh kita pergunakan. Kedua, air tahirun makruhun, yaitu air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kenapa kok bisa makruh? Yang pertama alasannya ialah ketika ada air yang terkena sinar paparan matahari secara langsung, maka air ini menjadi panas, maka itu makruh digunakan. Kenapa kok makruh? Karena air panas ini bisa merusak jaringan kulit kita ataupun bisa membahayakan kesehatan Adapun jika sudah dingin, maka hilanglah kemakruhan tersebut. Ketika tahirun ghairu mutahirin, air suci yang tidak mensucikan. Kenapa kok tahirun mutahirin ini ataupun air suci ini tidak mensucikan? Bisa jadi air ini telah selesai ataupun telah kita gunakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang telah kita gunakan untuk bersuci atau basuhan pertama air wudhu kita itu tidak bisa mensucikan lagi. Tapi kalau basuhan kedua, ketiga, banyak ulama yang bersepakat bahwa itu diperbolehkan untuk kita bergunakan bersuci lagi. Alasannya kenapa kok tidak diperbolehkan untuk bersuci? Alasannya ialah ketika kita membasuh ataupun membasuh najis, ketika kita toharoh ataupun bersuci, wudu, mandi, basuhan pertama tadi ialah dosa-dosa kita turut serta ataupun mengalir bersama dengan air-air yang telah kita gunakan tersebut. Maka air tersebut secara tidak langsung menampung dosa kita dan tidak diperbolehkan ataupun tidak mensucikan ketika kita menggunakannya untuk bersuci lagi. Namun di sini air ini boleh kita gunakan untuk misalnya membersihkan baju ataupun membersihkan hal-hal lain. Di sini bisa kita contohkan juga dengan air yang sudah bercampur dengan sesuatu ataupun ini telah tercampur dengan seperti susu bercampur dengan susu sehingga kurang dari 2 kula warnanya pun berubah, sehingga ini tidak boleh dipergunakan ataupun tidak mensucikan. Kedua,
minuman seperti teh dan kopi itu juga tidak boleh kita pergunakan untuk bersuci, dikarenakan ini tidak mensucikan kita walaupun itu suci. Ini yang dimaksud tahirun khairu mutahhirin. Yang keempat ialah al-mutanajisu, ataupun air yang terkena najis. Disebabkan kenapa air ini terkena najis ialah kurang dari 2 bulan. Air najis ini kurang dari 2 bulan lalu terkena najis sehingga berubah kadar warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka di sini bisa dikategorikan secara bahwa air ini telah berubah menjadi najis sehingga tidak akan mensucikan jika kita mempergunakan. Air ini kurang dari 2 kula dan terkena najis, maka sudah, ini menjadi mutanajis. Adapun yang saya sebutkan tadi ialah berubah warna. Ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor yang tidak bisa dihindari. Kedua, faktor yang bisa dihindari. Faktor yang tidak bisa dihindari ialah seperti tercampurnya dengan tanah. Jika air tercampur dengan tanah dan berubah warnanya, sedangkan konteks tanah ini melekat dengan air dan tidak bisa dihindari, maka ini tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Namun, jika ada air yang bangkainya, maksudnya ini penyebab berubah warnanya bisa dihindari, contohnya seperti termasuknya kotoran, bangkai, maka itu bisa menjadi najis ketika kemasukan kotoran dari bangkai tersebut. Jadi ketika kita bersuci di sungai, ketika kita melihat, loh, ini mengalir, ini tapi kok warnanya berubah kecoklatan sesuai dengan konteks tanah di sana, maka ini tidak apa-apa ketika kita menggunakannya untuk bersuci. Nanti kalian takut akhirnya tidak wudhu di sungai, itu pun bisa menunda sholat kalian juga. Jadi ini menurut saya penting untuk saya sampaikan. Adapun juga ketika konteksnya itu di sana di daerah, di suatu daerah ialah daerah yang banyak sekali kapurnya, maka konteks air di sana ialah bercampur dengan kapur dan warnanya agak sedikit putih. Maka apakah bisa digunakan untuk bersuci? Maka boleh, tetap boleh. Ataupun belerang, boleh juga. Di sana tetap bisa digunakan untuk bersuci. Maka cakupan dari bersuci ini sebenarnya luas. Kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, kita bisa mengganti mandi dengan juga tayamum. Sebenarnya Islam itu fleksibel dalam melakukan taharah ataupun tergantung dengan kondisi kita sendiri. Jadi bagi teman-teman, jika melakukan taharah sebaiknya kita belajar dulu bersama, pahami dulu konteks-konteksnya, baru kita mulai. Maka itu sangat pentinglah bagi kita untuk menambah wawasan dan juga ilmu sehingga bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.